Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Pada malam ini saya akan membuat vlog tentang fenomena fikih terkait gumuh bayi atau muntahan bayi. Hari ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Satu, kemarin ketika saya melihat video di YouTube, ada seorang audiens yang bertanya kepada seorang ulama tentang status najis hukum bayi dan apakah mulut bayi ketika setelah gumuh itu wajib disucikan. Nah, ulama tersebut menjawab bahwasanya salah satu cara untuk mensucikan gumuh bayi, mensucikan mulut bayi yang terkena gumuhnya itu yaitu dengan memberinya 1 sendok atau 2 sendok air putih sehingga nanti mulutnya bisa suci kembali. Air putihnya itu memang menurut keterangan beliau tidak harus dimuntahkan kembali atau dilepeh bahasa Jawanya, tetapi cukup untuk bisa ditelan nggak apa-apa. Cuman ternyata ketika saya melihat beberapa rujukan terkait kesehatan bayi, ternyata ada resiko di situ. Resikonya apa? Ternyata bayi itu masih riskan dan sensitif terhadap air putih, sehingga ketika bayi dalam umur tertentu ketika dia minum air putih itu menyebabkan keracunan air gara-gara minum air putih. Nah, hal tersebut tentu membawa madharat bahaya bagi seorang bayi. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan pendapat 1 atau 2 ulama terkait status kenajisan gumuh bayi yang mungkin dapat kita jadikan alternatif di dalam menjawab problematika fikih yang sedang kita hadapi saat ini, khususnya itu berkaitan dengan bayi. Nah, di sini keterangannya saya ambil dari kitab I'anatul Thalibin, Hasyiah kitab Fathul Mu'in. Pendapat yang diambil adalah pendapat dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang dikutip oleh Sayyid Abi Bakar Sato Ad-Dimyati. Berikut redaksinya. Wa su'ila radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an pernah ditanya, hal yufa amma yusibu sadyal murdiati min riqir radi'i al-mutanajjisi bi qai'in aw ibtila'i najasatin amla. Yang maksudnya atau terjemahnya kurang lebih seperti ini. Apakah dimakfu? Apakah ditolerir atau tidak ludah bayi yang menajis sebab muntahan atau menelan perkara najis yang mengenai puting seorang ibu yang menyusui. Jadi ketika ada bayi, dia pernah gumuh, kemudian belum disucikan, kemudian dia langsung menyusu, atau anak kecil yang sedang bermain-main, kemudian karena dia masih belum bisa membedakan mana yang suci, mana yang tidak, dia memasukkan sesuatu yang najis ke mulutnya, yang otomatis mulutnya itu najis, kemudian nyusu. Bagaimana statusnya? Apakah ia najis atau tidak? Apakah dimakfu atau tidak? Fa'ajaba radhiyallahu an. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pun menjawab, wa yufa'an fami shaghiri intahaq qaqat najasatuhu. Kemudian beliau menjawab, sesuatu yang keluar dari mulut anak kecil dapat dimakfu atau ditolerir meskipun dapat dipastikan status hukum najisnya. Jadi sudah jelas ya di sini bahwasanya ada alternatif pandangan bahwasanya gumuh bayi atau segala sesuatu yang najis yang dimasukkan oleh bayi ke dalam mulutnya kemudian itu menyentuh entah puting ibunya, entah bajunya, itu status kenajisannya dapat dimakfu. Artinya begini, ketika anak kecil katakanlah masih bayi umur 2 minggu, 3 minggu, itu kemudian dia gumuh. Nah, ketika gumuh itu tentu mulutnya najis. Nah, ketika najis itu tidak perlu, menurut pendapat ini tidak harus dimasukkan air putih, air minum, air mineral itu ke dalam mulutnya dan kemudian dibiarkan tertelan. Itu tidak perlu guna mensucikan. Karena kenapa? Status kenajisannya ini dalam konteks gumuh bayi adalah dapat dimakfu, artinya najisnya itu dimaafkan. Selain Ibnu Hajar Al-Haytami juga ada pendapat
ulama lain yang memiliki pendapat yang sama, yaitu pendapat Ibnu Sholah. Begini redaksinya: kama soroha bi Ibnu Sholahi, seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Sholah. Faqala, beliau berpendapat, yufa amma ittasola bihi syai'un min afwahi sibyani ma'atahakkuki najasatiha, yang artinya kurang lebih begini: sebagaimana penjelasan atau pendapat Imam Ibnu Sholah yang berkata, segala sesuatu yang mengenai mulut anak kecil dapat ditolerir atau dimakfu meskipun jelas hukum najisnya. Artinya tidak hanya gumuh ya, artinya ketika anak kecil dia main-main, kemudian dia tidak ya disengaja, tetapi kan dia belum balik, belum tamyiz, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang najis, mana yang tidak, kemudian dia memasukkan sesuatu yang najis ke dalam mulutnya, maka itu dapat dimakfu. Karena itu dimakfu, cukup dibersihkan tanpa disucikan, tidak apa-apa. Jadi begitu sudah jelas ya. Jadi tidak perlu anak kecil, khususnya bayi, itu dipaksakan untuk dimasuki air mulutnya. Itu tidak perlu, karena itu status najisnya itu memang najis tetapi dimakfu. Adapun pendapat yang diambil ini adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ibnu Sholah di dalam kitab I'anatul Thalibin Hasyiah Fathul Mu'in. Kalau judul lengkapnya I'anatul Thalibin ala hali al-fadhi Fathil Mu'in, huwa hasyatu ala Fathil Mu'in bi syarhi Qurratil Ain bi Muhammadiddin. Mungkin itu saja. Kalau ada kawan-kawan yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar, atau mungkin ingin bertanya terkait persoalan lainnya, silahkan bertanya lewat kolom komentar. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.